Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah Oceanografi Perikanan. Soal pertama, sebagai negara maritim, seberapa pentingkah sumber daya perikanan bagi masyarakat Indonesia? Nah, sektor perikanan itu dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Ada beberapa manfaat dari sektor perikanan itu sendiri. Yang pertama, dapat memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat. Yang kedua, dapat memberikan penghasilan bagi masyarakat, terutama mereka yang hidup di daerah dekat perairan. Yang ketiga, dapat menaikkan derajat ekonomi masyarakat. Yang keempat, dapat membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kelima, dapat membantu memenuhi pemenuhan pangan dunia sebagai pemasok ataupun pengekspor perikanan. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan devisa negara. Dan dengan adanya regenerasi dan pengembangan sumber daya masyarakat di bidang perikanan secara konsisten, maka akan mewujudkan sektor perikanan yang berkelanjutan. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, yaitu hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengelola sumber daya perikanan yang lestari atau berkelanjutan. Nah, yang pertama kita tidak membuang sampah sembarangan di laut maupun sungai, karena sungai adalah aliran yang akan bermuara ke laut, dan jika sungai sudah kotor, maka air laut juga ikut kotor. Yang kedua, kita jangan membuang limbah pabrik ke laut. Yang ketiga, tidak memakai pukat harimau atau bom dalam menjaring ikan, karena hal ini akan melestarikan dan menjaga populasi ikan tetap seimbang jika kita tidak menggunakan alat tangkap yang berbahaya tersebut. Dan yang keempat, kita jangan membuang sampah di pantai, karena pantai merupakan daratan yang paling dekat dengan laut. Jika pantai kotor, maka akan berdampak pada kebersihan laut sendiri. Dan yang kelima jangan menyentuh terumbu karang saat sedang menyelam di dalam laut. Yang keenam, tidak membunuh hewan yang terancam punah di laut. Yang ketujuh, kita dapat melakukan penanaman kembali terumbu karang. Dan yang ke-8, kita memberikan sanksi tegas kepada setiap pelaku pengerusakan hewan laut maupun perusakan terhadap biota-biota di laut. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu mengapa faktor atau komponen biologi seperti hubungan panjang bobot penting untuk diketahui dalam rangka melestarikan sumber daya perikanan. Nah, hubungan panjang bobot tersebut beserta distribusi panjang ikan sangat perlu diketahui untuk mengkonversi secara statistik hasil tangkapan dalam bobot ke jumlah ikan untuk menduga besarnya populasi dan untuk menduga laju kematiannya. Data hubungan panjang bobot juga diperlukan dalam manajemen perikanan, yaitu untuk menentukan selektivitas agar selektivitas alat tangkap agar ikan-ikan non-target tidak ikut tertangkap. Dan berdasarkan hubungan panjang bobot ikan juga dapat diketahui koefisien kondisi ikan yang menunjukkan kegemukan atau kemontokan relatif dari si ikan tersebut. Dan pertanyaan keempat, status konservasi sebagian besar spesies ikan komersial di Indonesia masih kurang perhatian atau LC. Mengapa hal ini dapat terjadi dan bagaimana dampaknya terhadap konservasi? Nah, hal tersebut terjadi karena penangkapan ikan yang berlebih, di mana bentuk eksploitasi terjadi pada populasi ikan yang tingkat tinggi yang dapat membahayakan, dan hal tersebut akan berdampak yang membuat hilangnya sumber daya alam, laju pertumbuhan populasi yang lambat, tingkat biomasa yang rendah, dan karena dari hasil penangkapan yang berlebih seperti perburuan sirip hiu yang berlebihan dan dapat mengganggu ekosistem laut secara keseluruhan.
Nah, dampak tersebut juga dapat mengurangi pendapatan nelayan, sehingga nelayan akan beralih profesi. Seperti di Laut Cina Timur, nelayan beralih profesi dari perikanan tangkap ke budidaya perairan, pemrosesan ikan, dan wisata bahari setelah tangkapan lokalnya itu semakin menurun. Maka untuk itu kita harus memahami edukasi terkait penangkapan ikan, di mana secara garis besarnya nelayan harus memahami seluk-beluk penangkapan ikan di laut, dan pemerintah juga sebaliknya memberikan penyuluhan tentang ilmu pengetahuan yang baik bagi nelayan. Setelah itu, bukan hanya untuk memahami, tetapi nelayan kemudian diharapkan dapat merealisasikan segala ilmunya dengan baik dan benar.